Tibalah saatnya, mari kita ikuti dan dengarkan bersama. Mauidhah hasanah juga nanti dimohon berkenan untuk memberikan doa yang akan disampaikan oleh Pak Jenebun Al-Mukarram Romo Kiai Dr. Kiai Haji Zurul Anam dari Purwokerto. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa anzalal furqan hidayatan linnas ila sabilil huda wa ridwan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa majid wa karim ala man unzila ilaihil Qur'an afdali khalqih Sayyidi waladi Adnan Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us bil ilmi wal hikmati wal irfan ila kafatil insi wal jan wa ala sa'iri alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa wurrasihi arbabid diyanati wal matanati wal itqani wal iqan salatan wa salaman daimain wa mutalazimain wa mutawasilain ila yaumil wuquf baina yadayil malikid dayyan. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para masyayikh, para alim, para kiai ingkang sama rawuh, ingkang saestu-estu tansah kawula ta'zimi, kawula mulyakaken. Wabil khusus wonten pangarsanipun sahibul fadilah Rama Kiai Haji Muharrar selaku pengasuh Pondok Pesantren Khazinatul Ulum saha sedaya putra-putrinipun, para asatidul ma'had ingkang ugi kawula ta'zimi, kawula mulyakaken, bapak-bapak pejabat pemerintah ingkang sama rawuh, tokoh-tokoh masyarakat, para santri, wali-wali santri sedaya ingkang kawula ta'zimi, kawula mulyakaken. Ingkang kaping sepindhah ngunjukaken syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi taufik saha taisir saking Allah, inayah riayah hidayahipun Allah, dalu menika kita saged sareng-sareng kempal dalam rangka sareng-sareng kawontenaken tasyakur khatmil Quran wal kutub sekaligus menghauli almarhumin wal maghfur lahum, para masyayikh, para ulama
Mugi-mugi derek hormat kita menika pikantuk pinten-pinten keberkahan fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Ingkang kaping kalih selawat salam mugia kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyul Huda war Rahmah, Kasyiful Hummah, ingkang saestu-estu tansah kita rantos berkah syafaatipun benjang wonten ing yaumal jaza, yaumal la dzilla illa dzilluh. Allahumma amin. Para rawuh ingkang tansah kawula mulyakaken, berbicara pondok pesantren itu tidak lain adalah berbicara ilmu. Menawi kita ngerembak ilmu, sedaya kita semerap bilih ilmu itu menduduki posisi yang begitu mulia di mata Allah, di mata junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ayat, beberapa hadis-hadis nabawi yang menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu menempati posisi yang demikian mulia. Saking mulyanipun ilmu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama, yaitu tahun 610 Masehi. Wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan perintah iman, bukan perintah salat, bukan perintah zikir, tetapi ayat itu isinya adalah perintah ilmu. Nggih menika ayat ingkang unggelipun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan itu oleh Allah diulang kembali. Allah anggenipun dawuh Iqra itu tidak cuma satu kali, diulang kembali Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Niki Mbah Ki Muharrar Makrifat niki Pak Ki. Kula pun paringi bantal niki ranten. Memang saya sampai di sini dalam keadaan tidur tadi Pak Kiai. Karena jauh datang dalam keadaan tidur sehingga ini belum mampu menyelesaikan suasana nih Pak. Tesih rati ngimpi gitu Pak Kiai. Mudah-mudahan ngimpinya ngimpi yang baik gitu Ki. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama itu adalah ayat ilmu. Jadi pagi-pagi benar Nabi kita ini belum diperintah apa-apa, belum diperintah iman, belum diperintah Islam. Perintah yang pertama disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan perintah itu tidak satu kali, diulang kembali oleh Allah. Iqra wa rabbukal akram.
Syekh Abu Zahra, ulama terkenal dari Mesir, di dalam kitabnya Al-Quran, Tarikhuhu, Ahkamuhu, Qisasuhu, Abu Zahra mengatakan bahwasanya turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sejatinya adalah deklarasi Allah. Allah mendeklarasikan sebuah agama yang pondasi paling pokok agama itu adalah ilmu. Maka tidak ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia seperti mulianya ilmu. Milo bersyukurlah bapak-bapak, ibu-ibu ingkang putranipun sami mondok, sami belajar ta'allum, mencari ilmu warisanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia siapapun yang mendapatkan doa sebanyak manusia yang mencari ilmu. Panjenengan pirsani wonten hadis Sunan Tirmidzi. Junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjenenganipun Kanjeng Rasul bersabda, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibi ilmin ridwan bima yasna wa inna kulla rabbin wa yabisin wa hajarin wa madarin hatta al-hitan fi buhuriha wa namlah fi juhriha la tad'u li talibi ilmin bil khair. Malaikat itu memiliki sayap. Sayap malaikat dihamparkan untuk apa? Untuk alas orang yang mencari ilmu. Santri, ustaz, kiai ingkang gulawentah ilmu menika menawi pinara, alasipun, karpetipun, tikeripun itu adalah sayap-sayap malaikat. Batu, kayu, krikil, godhong, semut, iwak. Piyantun bloro mriki saged ngetang jumlahipun ulam napa mboten, Mbak? Saged ngetang daun-daunan. Ini semua digerakkan oleh Allah untuk mendoakan orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu. Santri-santri ini setiap saat didoakan oleh daun-daun ini, hamparan kerikil, hamparan pasir, ikan di lautan lepas, semut-semut sing tengeleng niki ndongakno para santri. Saya sering matur, setiap saya baca hadis ini, di dalam hati saya timbul optimisme. Santri teng pondok, orang yang pernah mondok, orang yang khidmah kepada ilmu agama, insya Allah matinya husnul khotimah. Allahumma. Bapak saya punya santri, mondok tengene bapak kula 8 tahun, belajar di pesantren 8 tahun, pulang tidak jadi kiai, tidak jadi modin, pulang dari pondok 8 tahun jadi ketua paguyuban Kuda Lumping. 8 tahun jadi paguyuban Kuda Lumping. Tapi karena pernah duduk di hamparan sayap malaikat, karena pernah didoakan oleh batu-batu yang berserakan itu, setelah masuki usia lanjut, dia ingat kepada memori ketika di pondok pesantren Kuda Lumping itu dibakar. Dia kemudian mendirikan musola, mendirikan jamiah yasinan, meninggal dunia, statusnya sudah menjadi imam musola, ketua jamiah yasinan husnul
husnul. Sekarang di daerah saya ada Pak, masih hidup orangnya, mondok pesantren lama. Ketika mondok di pesantren tidak hanya sekedar belajar agama, tetapi belajar ilmu kanuragan, ilmu wa idza batostum jabar. Wonten bloro niki ilmu batostum jabar ini Pak. Aneh. Saya sendiri mikirakan batostum niku lucu, itu ayat yang konteksnya dzam, ayatun fi ma'radiz dzammi. Wa idza batostum tum itu kufar. Wa idza batostum jabbarin. Ini oleh anak-anak santri diwirid supaya punya kekuatan pukulan bobot 1 ton nih Pak Seda. Batostum jabbar. Ini santri yang mondok belajar ini pulang, mohon maaf ini anomali penyimpangan, tidak boleh ditiru. Pulang itu jadi perampok, dikejar-kejar polisi tidak bisa tertangkap. Kenapa? Kalau mau ngerampok sholat hajat rumiyin Pak. Jadi wonten perampok badhe ngerampok sholat nopo hajat. Niki nanti perlu dibahsul masailkan bagaimana hukum sholat hajat, kepentingannya nopo. Kalau yang pernah saya baca, hukum baca bismillah. Baca bismillah itu tergantung jenengan badhe bismillahi nopo. Kalau bismillah di dalam salat wajib menurut mazhab Syafi'i. Tidak baca bismillah tidak sah salatnya. Karena Fatihahnya tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Kalau baca bismillah mau baca Quran sunat. Tapi kalau baca bismillah mau nyolong sandal haram Pak. Jadi kalau mau ghosab anak-anak pondok tidak usah baca nopo bismillah. Itu nanti haramnya double. Ghosabnya sudah haram, baca bismillahnya juga haram. Maka Pak Sekda kalau mau ngerokok jangan baca bismillah. Nanti makruhnya double. Ngerokoknya makruh, baca bismillahnya makruh. Jadi kalau mau ngerokok baca saja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sekarang santri itu sudah menjadi kiai Pak, masih hidup. Saya pernah dihampirkan rumahnya, kemana-mana pakai jubah, melilitkan sorban, mengingu janggut. Depannya masjid besar. Polisi yang dulu sering mengejar sekarang sering datang sowan. Karena apa? Karena air putihnya itu mujarrab. Ini karena pernah mendapat doanya malaikat. Maka berhusnudzonlah santri-santri di pondok pesantren ini. Insya Allah hidupnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Senajan kadang-kadang teng pondok niku ono gudik-gudiken sithik Pak. Enggak tahu ini pondoknya Kiai Haror gudiken apa mboten Pak? Oh sama, Masya Allah. Masya Allah. Ini Pak Sekda harus ambil bagian bagaimana santri pondok jangan sampai gudiken Pak Sekda. Ya Allah. Kula piyambak teng pondok kula niku nganti sedih ya Allah. Jah pondok kok gudiken kabeh Pak. Kalau nate pengawasan wonten Bengkulu, turun dari pesawat, naik mobil 7 jam, sampai di depan pondok itu anak santri sudah berjejer-jejer baris. Ada ratusan anak santri nyambut kedatangan saya, semua salaman semua gudiken semua Pak. Masya Allah. Jadi tangan saya ini salaman dengan 100 gudik Pak. Masya Allah. Sampai ke dalam rumah Pak Kiai langsung bilang, monggo Gus dahar rumiyin. Kalau niku bingung dos pundi mun nembe salaman karo gudik kok langsung mau Pak. Insya Allah senajan gudik-gudiken insya Allah
diparingi barokah karo Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Karena tidak ada manusia yang mendapatkan doa sebanyak doanya orang-orang yang mencari nopo. Begitu pentingnya ilmu. Saking pentingnya ilmu, Rasulullah mengatakan, la antaghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min antusalliya mi'ata raq'ah. Kamu keluar rumah ngaji satu ayat saja lebih baik ketimbang salat 100 rakaat. Wala antaghduwa fata'allama baban min abwabil ilm khairun laka min antusalliya alfa raq'ah. Panjenengan medal saking dalem ngaos satu bab saja lebih baik ketimbang salat 1000 rakaat. Sahabat Abu Darda mengatakan, saya lebih suka memikirkan ilmu 1 jam ketimbang saya salat semalam suntuk. Karena menurut sahabat Abu Darda, memikirkan ilmu 1 jam itu pahalanya lebih besar ketimbang salat semalam suntuk. Menika ilmu. Saking menika Islam sedari awal menika sampun membangun etos keilmuan. Tidak ada etos keilmuan seperti di generasi awal umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah baca buku judulnya Al-Hadarah Al-Islamiyah, Peradaban Islam, ditulis oleh Profesor Dr. Syauqi, ulama dari Timur Tengah. Syauqi ini mengatakan Islam menika tidak masuk ke daerah mana saja, tidak masuk ke belahan dunia mana saja, kecuali Islam akan membangkitkan keilmuan di daerah tersebut. Teng pundi kemawon Islam itu pasti mengembangkan ilmu. Karena dasar pondasi agama Islam adalah nopo? Islam mlebet wonten Mesir. Mesir menjadi pusat ilmu, menghasilkan ribuan ulama, menghasilkan karya-karya monumental. Islam masuk ke Syria, Syria menjadi pusat ilmu. Islam masuk ke Baghdad, Baghdad menjadi pusat ilmu, menghasilkan ribuan ulama, menghasilkan karya-karya besar. Islam masuk ke India, India juga menjadi pusat ilmu, meninggalkan khazanah keilmuan yang luar biasa. Panjenengan menawi membaca kitab-kitab hadis, itu rata-rata syarah-syarah hadis itu ditulis oleh ulama-ulama India, sampai ada ucapan laula ulamaul hindi landarosa ilmul hadis. Andaikan tidak ada ulama India, hapuslah ilmu hadis ini. Dan saya sendiri ketika saya belajar di Mekah pernah ketemu pelajar dari India, umurnya masih muda, itu sudah hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, hafal matnan wasanadan, jarhan wa ta'dilan. Niku India. Kinten-kinten bloro niki wonten mboten kiai sing apal Bulughul Maram, wonten mboten Pak? India. Niki Pak.
masuk di Mesir meninggalkan ulama, masuk di Baghdad menghasilkan ulama. Dari generasi sahabat sampai generasi tabi'in sampai sekarang. Wonten ing Syam, Syria itu ada sahabat namanya Ubadah bin Samit. Generasi sak sampunipun ngadapipun malih wonten ulama ingkang naminipun Imam Auza'i. Imam Auza'i niku seorang ulama yang ketika hidupnya, selama hidupnya dia menjadi seorang ulama, niku pernah disodori permasalahan fikih jumlahnya 70.000 masalah. Dijawab semua, mboten perlu bahsul masail. Indonesia kan data bahsul masail, masalah 12 mauquf 7 Pak. Ini 70.000 masalah dijawab sendiri tuntas Imam Auza'i. Insyaallah. Di Baghdad meninggalkan sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari. Generasi bawahnya kemudian meninggalkan ulama yang bernama Imam Ghazali. Yang Imam Ghazali ini dipun criosaken dingendikaken laukana nabiyun ba'da Muhammad lakanal Ghazali nabiyan. Andaikan setelah Nabi Muhammad ada nabi, tentu orang yang pantas menjadi nabi adalah Imam Ghazali. Di Basrah juga meninggalkan ulama-ulama besar. Jenengan menawi membaca kutubut tabaqatil ulama, jenengan pasti akan membaca ada ulama namanya Imam Sibaweh, sarjana ahli nahwu. Bila menawi wonten tiyang sak mangke kok pinter nahwu, maka kita juluki Sibaweh zamanihi atau anha min Sibaweh, lebih pandai nahwu ketimbang Imam Sibaweh. Imam Sibaweh ini Bu, santri sing ngentekno ilmune kiyaine, sampai kiyaine kentekan ilmu gara-gara sinten? Imam Sibaweh. Berguru kepada Imam Khalil, ngaji nahwu kepada Imam Khalil, entek ilmune gurune, sampai santri-santri boyong sedaya ngaji datang Imam Sibaweh. Imam Khalil kentekan orang duwe santri, santrine boyong dateng sinten? Imam Sibaweh. Mila kiai menika ampun ngantos minteraken santri kepinteran, Pak. Ndadekno mangke setrume kalah malah repot Pak. Harus terukur Pak Kiai Mukharrar, wis kowe pintere sak ngisor kubah aja kedhuwuren. Ini Imam Sibaweh ini ngentekno santrine Mbah Kiai Khalil niku. Akhiripun Mbah Kiai Khalil menika priyatos, iki ana santri kok ngentekno santri. Akhiripun Mbah Kiai Khalil tindak dateng Mekah, munajat wonten ngene Masjidil Haram gandulan Ka'bah menika. Mila menawi jenengan ngaos kitab Asy-Syaibaniyah Al-Alfiyah fi Ilmayil Arud wal Qafiyah, teng kitab niku dipun ngendikaken ilmul khalili rahmatullahi alaih sababuhu mailul wara li Sibaweh fa kharajal imamu yas'alil haram yas'alu rabbal baiti min faidil karam fazadahu ilmal arudi fantashar bainal wara fa aqbalat lahul basar. Niki Imam Sibaweh. Mun teng pundi-pundi menika Islam itu menghasilkan para ulama. Mudah-mudahan Islam di Blora meniki juga menghasilkan para ulama-ulama. Allahumma ya Allah. Niki ilmu.
Saking pentingipun ilmu, hadis qolau wonten akhir hadis Kanjeng Nabi dawuh, innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrasu ilman. Para nabi sedo meninggalkan harta. Nabi tidak meninggalkan uang, emas maupun perak. Nabi wafat meninggalkan warisan nggih menika ilmu. Itu karena pentingnya ilmu. Ilmu ingkang pun warisaken kalih Nabi niku ilmu napa? Wonten kene kitab Hikam. Syekh Mahmud Kurdi Al-Khalwati ngendika, al ilmu ilman. Ilmu ingkang pun warisaken kalih Kanjeng Nabi menika kalih jenisipun. Al ilmu ilmani, ilmun fil awraq wa ilmun fil adwaq. Ilmu yang tertuang pada lembaran-lembaran kertas, yaitu ilmu syariat, fiqhan, wa tafsiran, wa usulan, wa hadisan. Niki ilmun fil awraq, wa tariquhu at-ta'allum bad-dirasah. Cara kita menghasilkan ilmu itu yaitu dengan cara ngaji dan belajar. Ilmu ingkang kaping kalih dipun wastani ilmun fil adwaq. Ilmu tidak tertuang pada lembaran kertas, tapi wonten rasa. Ilmu apa itu? Ilmu takut kepada Allah, ilmu cinta Allah, ilmu cinta Rasulullah, ilmu yakin kepada akhirat. Niki naminipun ilmun fil adwaq wa tariquhu as-suluku was-suhbah. Caranya kita menghasilkan ilmu itu adalah suluk, menjalankan ilmu, was-suhbah, membersamai orang-orang soleh. Nah, di dalam pondok pesantren, jika kita cermati dan kita amati, di dalam pondok pesantren itu ada ta'allum wad dirasah, ada as-suluk dan as-suhbah. Ta'allum dirasah, ngaji belajar, yurisul ilma, menghasilkan ilmu. As-suluku was-suhbah, menjalani ilmu, was-suhbah dan membersamai orang soleh, menika yurisul hal, menghasilkan perilaku. Pendidikan yang seperti ini hanya ada di dalam pondok nopo? Pondok nopo? Pesantren. Kula wangsuli ilmu ingkang pun warisaken Gusti Kanjeng Nabi jenisipun kalih. Pertama, ilmu yang tertuang dalam lembaran kertas, naminipun ilmu syariat. Carane dos pundi? Ngaji. Mboten ngaji mboten saged. Tidak serius belajar mboten saged. Pengin dados tiyang alim niku paling mboten mondok kedah 20 tahun. Dadi nek mondok nembe 3 tahun kok wangsul mbojo iku nembe setengah SD. Sebab nopo? Belajar ilmu umum saja yang medianya bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Kalau 6 tahun baru baru nopo? SD. 9 tahun baru nopo? SMP. 12 tahun baru nopo? Sekarang tamat SMA menika angsal dados guru TK napa mboten, Mbak? Mboten. 6 tahun SD, SMP 9 tahun, SMA 12 tahun, S1 pinten? 4 tahun pinten niku? 12 kali 4 pinten? 16. S2 2 tahun pinten? 18 tahun, S3 2 tahun pinten? 20 tahun. Jadi lare mondok kepengin ngalim saestu niki paling boten mondokipun kedah pinten? Pinten? 2 tahun. Jadi kalau baru 12 tahun niku kelas nopo? SMA. Dereng saged tahqiq ini bener. Nyan pados niku sing tong pondok-pondok kok ngilmune mateng niku biasane 2 napa tahun. Belajare serius. Mboten serius mboten saged. Ngaji saestu serius
Tidak boleh tolah-toleh, fokus. Mbah Kyai Bisri Mustofa Rembang niku nate nesu. Wonten santri saking Tegarrejo Magelang. Kampir wonten Rembang. Dipun dangu kalian Mbah Bisri. Sampean pundi? Kula Magelang. Magelenge pundi? Tegarrejo. Sampean mriki badhe napa? Mampir istirahat. Badhe teng pundi? Badhe teng Madura. Teng Madura badhe napa? Badhe ziarah kubur. Teng pundi? Batu Ampar. Wonten napa ziarah kubur? Niki kula ngaji dangu kok ati peteng mawon. Niki kula kepengin ndang-ndang pinter dengan cara ziarah kubur. Didangu kali Mbah Bisri. Mbah Khudori Tegarrejo niki waktu libur napa tesih mucal? Tesih mucal. Jere Mbah Bisri sampean kleru. Wong kiyaine mulang kok ditinggal napa? Ziarah. Malah ora tambah padang, malah tambah peteng dedet sampean niki. Nek ngaji ngalim kok cukup ziarah, pun mboten usah repot-repot. Pondok pesantren, madrasah tutup, geden-gedenan ziarah kubur keteri Pak. Sagede ngalim, kedah serius belajar, mboten saged. Upami wonten mboten belajar pinter 1000 setunggal. Mboten kaya dipun tiru niku. Wonten ulama mboten belajar alim wonten. Kados dene Syekh Sa'duddin At-Taftazani. Syekh Sa'duddin Taftazani niku kranten piyambake ngaji mboten paham-paham. Piyambake frustasi. Koncone mangkat ngaji, piyambake umpetan teng karangan. Saweg ngelamun menyesali utek dedel didugeni seorang manusia mulia, ditakeni kali manusia ini, sampean orang ngaji mboten kene yo putus asa, utek kula mboten nampi. Lajeng kalian tiang mulya menika Syekh Sa'duddin dipun dawuhi supados membuka mulutnya, diludahi lajeng pikirane terang, ngaji pinter koncone kalah, kiyaine sing mulang melu kalah. Katen napa sing ngidoni niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang pun dadi wong alim, Syekh Sa'duddin ngarang kitab. Barang ngarang kitab piyambake menika sengaja kitab sing tak karang tak gawe sing angel-angel. Ben wong maca kitabku krasa angel kaya aku mbiyen kangelan uli ngaji. Dadi piyambake dendam. Mila kitab Syekh Sa'duddin niku nek diwaca angel ora karo-karuan, Pak. Wonten gene kitab asmanipun Umdatut Tahqiq. Syekh sing aran kitab Umdatut Tahqiq dawuh, nek ana santri kepengin mencoba jajal pikirane cerdas tak ketul, coba baca kitabnya Sa'duddin At-Taftazani. Sekali baca kau paham, cerdas. Tapi nek bolak-balik ora paham, berarti dedel. Kula penasaran, kula beli semua kitab-kitab Sa'duddin Taftazani. Sarah Talqisul Miftah fi ilmil balaghah, Sarah Taudih fi ilmi usul fiqh, Sarah Nasafiyah fi ilmi tauhid, Sarahul Maqasid fi ilmi tauhid. Kula jinglengi, kula waca bolak-balik ora paham-paham kula, Pak. Oh berarti kula termasuk minal dedelin niki, Pak. Ada orang seperti itu, tapi 1001. Imam Hakim At-Tirmidzi juga seperti itu, 1001. Normal harus belajar sungguh niki ilmu syariat, ilmu fil aurak. Kalau kita melihat ulama-ulama tempo dulu, masya Allah, etos keilmuannya sangat luar biasa. Ingkang kaping kalih ilmun fil adwaq. Ilmun fil adwaq itu ilmu rasa. Ilmu rasa itu ilmu hakikat. Caranya tidak belajar karena rasa tidak bisa dipelajari. Jenengan iki mboten saged jelasno rasa, mboten saged. Saged mboten Bu? Jenengan dipun tangleti Bu,
Kula nyuwun dipun terangaken rasanipun manis. Jenengan saged menjelaskan rasa manis saged mboten? Manis adalah napa? Bingung sampeyan. Kula nyuwun dipun jelasaken pahit. Pahit adalah susah. Nek arep jelasno manis pahit cukup diundang. Kowe kepengin ngerti manis, sini melet. Pendetaken napa? Oh iki manis. Ilmun fil adzwaq, ilmu rasa tidak bisa dipelajari. Maka watorikuhu as-suluku was-suhbah. Caranya menghasilkan ilmu rasa adalah ilmu yang sudah kamu pelajari, laksanakan, amalkan, was-suhbah, dan bersamailah dengan orang-orang yang soleh. Nanti kamu akan bisa mendapatkan ilmu hakikat. Ilmun fil awraq menghasilkan ulama ahli syariat, wa ilmun fil adzwaq menghasilkan para aulia yang ahli makrifat kepada Allah Subhanahu. Nek rumien, zaman rumien ulama-ulama niki sebetulnya mengumpulkan dua hal. Dia alimun fis syariah wa arifun bil haqiqah. Yo kiai, yo wali. Cuma kadang-kadang sing menonjol kiyaine, waline ora patek menonjol. Sing kadang-kadang sebaliknya, yang menonjol kewaliannya, kengaliman keulamanya tidak menonjol. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu ulama juga wali-wali besar. Tapi orang Blora tidak tahu bahwa mereka adalah wali-wali besar. Maka rata-rata ulama-ulama kita Indonesia, orang Islam Indonesia, itu kalau tawasul imam-imam ini sering dilewati. Hadiah Fatihah Rasulullah tidak lewat Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Ila Rasulillah langsung melompat ila ruhi Syekh Abdul Qadir. Nggih betul Pak? Nggih betul. Imam Malik lewat, Imam Abu Hanifah lewat, Imam Syafi'i lewat, Imam Ahmad bin Hambal lewat. Padahal mereka ini wali-wali besar. Tapi oleh Allah yang ditonjolkan bukan sisi kewaliannya, tetapi sisi nopo? Ulamanya.